Guys, akhirnya merchandise podcast Behind the Story resmi launching. Tim You Channel udah nyiapin berbulan-bulan, cari bahan yang bagus, desain yang modern. So, kalau kalian mau punya merch podcast Behind the Story, go get yours as soon as possible. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Ini kalau aku ngomong gini dibilangnya nanti settingan mungkin. Cuman percayalah teman-teman, kalau kalian nggak mengalami saya sebutnya kepenuhan Roh Kudus, kalian akan paham, gitu ya. Karena ini menurut saya sebuah hal yang spiritual kan. Nah, saya di situ langsung kayak rebah ya. Jadi kan di gereja kan duduk gini ya, saya ikut angkat tangan. Tapi saya rebah. Saya di situ menangis. Saya menangis di situ. Terus setelah saya angkat tangan begini, di alam bawah sadar ya, ada sosok Yesus yang menggandeng tangan saya. Jadi di alam bawah sadar saya tuh, saya kan angkat tangan begini sambil tersungkur ya. Yesus tuh tersenyum sambil dia mau pegang tangan aku, ngulurin tangannya. Terus setelah itu, aku sadar bahwa udah banyak Tuhan Yesus dosa-dosaku, pelanggaranku, aku mabuk, judi, main judo, segala macam, udah banyak. Aku banyaklah melakukan pelanggaran. Betul-betul apa yang kau alami itu nyata gitu, nggak asal ngucap gitu. Jadi aku pernah ngalamin di titik dimana kontrakanku waktu itu tuh dia tuh nggak layak huni gitu. Karena memang itu yang paling murah gitu ya. Jadi pakai triplek, gitu kan, pakai triplek, kayu, gatel segala macam. Terus habis itu aku nggak bisa makan. Aku ngomong, Tuhan Yesus aku takut, aku nggak bisa makan, aku gimana? Nggak mungkin aku hubungin orang tuaku. Pasti dia bilang, tuh kan ikut Yesus kamu jadi terlantar, kamu jadi gelandangan. Ayolah kembali lagi ke Islam. Pasti mama bilang begitu. Kalau saya bilang ke temanku, tuh kan kamu jadi orang susah kan, ikut Yesus kan gitu. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Seperti namanya Behind the Story, hari ini kita kedatangan seorang teman baru yang imannya pindah dari Muslim ke Kristen. I don't know story-nya gimana. Kita mau kenalan dan kita mau denger what happened. Oke? Please welcome Fajar pertama. Thank you so much buat waktunya. Oke, Fajar pertama-tama boleh perkenalkan diri lu dulu ke teman-teman yang nonton. Lu siapa, kesibukannya apa, dan lain-lain. Silakan. Ya, shalom semua teman-teman yang terkasih. Pertama-tama saya mengucap syukur ya kepada Tuhan Yesus Kristus kalau saya boleh ada di podcast ini, dan juga terima kasih untuk tim udah diundang juga ya untuk podcast di tempat ini. Nama saya Fajar Nugraha Pratama. Saya memang orang yang terlahir sebagai seorang Muslim. Saya berusia 21 tahun dan saya sekarang seorang pengusaha sepatu. Lagi merintis ya. Lagi merintis usaha sepatu. Dan saya akan menceritakan bagaimana perjalanan hidup saya. Saya sebagai seorang Muslim, juga seorang santri. Kenapa saya bisa berpindah gitu kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke, kesibukannya jadi lagi bangun bisnis sepatu. Sama lagi kuliah teologi. Umur 21. 21. Oke. Selain itu ada lagi kesibukannya? Nggak ada sih. Tapi majornya itulah ya kesibukannya. Oke. Dulu kan lu megang iman agama Muslim. Nah itu sampai usia berapa dan sedalam apa? Santri lagi ya. Sedalam apa dan sampai usia berapa? Sedalam apa dan sampai usia berapa? Yang pertama, Islam itu adalah agama keturunan. Karena mama papa saya Muslim, saya juga Muslim dong. Saya Muslim dari lahir, kemudian saya sampai umur 19 tahun. 19 tahun saya masih Muslim, dan kalau ditanya sedalam apa, saya bisa katakan mungkin saya
memahami 80%. Oh ya. Ya, karena saya juga dulu pernah di pesantren kan 3 tahun. Oke. 3 tahun lamanya di pesantren. Mondok ya, ibaratnya mondok. Jadi kita belajar bagaimana membaca Al-Quran yang benar, membaca kitab suci yang benar, begitu kan. Juga kita mempelajari juga materi-materi apa sih aja sih yang dipelajari layaknya orang-orang yang belajar agama, begitu. Sholat 5 waktu. 5 waktu pasti, mengaji sampai dengan hari ini. Masih. Kalau kitab suci saya yang lama dibuka, saya disuruh baca, saya mungkin lebih bagus dari mereka. Yang awam ya, yang biasa ya, yang rata-rata gitu. Oh, jadi ngaji juga lancar. Lancar. Oke. Jadi bukan cuma istilahnya mah agama KTP ya, tapi Enggak dong. mendalami ya. Dalami. Misalnya contoh kalau orang biasa tuh bacanya kan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan rata-rata. Ya. Tapi kalau santri itu kalau dia belajar apa namanya? Ngaji. Al-Qur'an atau belajar tartil namanya itu gini jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitu. Oke. Jadi bagus ada ya, perbedaan suaranya. lah. Gitu. Bagus ya suara lu ya. Kira-kira gitu. Lu bisa ini juga ngaji di masjid yang keluar itu pernah? Bisa. Pernah? Oh. Tahlilan, memimpin tahlil kayak Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal muttaqin. Kalau Al-Quran, lu cuma dengerin kalau Jumatan, apa lu juga baca dan pelajarin? Kalau Jumatan itu kan khotbah ya, khotbah. Kalau baca Al-Qur'an tuh kami malah jam. Jadi rutinitas di pondok tuh begini. Rutinitas di pondok itu kita bangun jam 3 pagi. Wow. Itu untuk kita namanya sholat tahajud. Jadi ada sebuah apa namanya? Bukan ajaran tapi sudah turun temurun tuh begini. Bahwa Tuhan itu datang ke langit dunia tuh di sepertiga malam. Jadi kita sholat tahajud itu untuk datang kepada Dia ketika Dia datang. Begitu. Jadi setelah jam 3 bangun, mungkin sholat tahajud, mungkin 15 menit lah, ya kan? Sama wirid segala macam. Kemudian kita ada sholat subuh jam 4:30, tadarus lagi sampai pagi. Pagi masuk sekolah, terus pulang jam 12 kita sholat duhur, terus habis itu asar, maghrib, isya, habis itu ngaji kitab segala macam. Ulang lagi terus istirahat. Gitu terus. Jadi di saat itu gambaran Allah, gambaran Tuhan yang Maha Kuasa itu pribadian seperti apa waktu lu berdoa sholat tahajud nih? Apa yang lu doakan dan kepada pribadian seperti apa lu berdoa? Apa yang saya doakan? Sebenarnya begini. Menurut saya begini. Perbedaannya ketika saya sudah masuk Kristen ya, atau waktu itu kan saya belum kenal Kristen. Ya. Saya tuh mengenal doa-doa itu seperti ya kita ngapalin doa. Kayak misalnya Allahumma inna a'udzubika wa dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah apa namanya? Hafalan. Jadi terasa mati gitu. Menurut saya ya. Kemudian waktu berdoa itu terasa hampa. Cuman kenapa saya bertahan ya memang karena tuntutan orang tua. Jadi dipaksa untuk bertahan di pondok pesantren, dan saya sebagai anak pun juga nggak mungkin terlalu membangkang sekali lah gitu. Jadi di pondok kan ya nurut, ngikutin apa aja nurut gitu kan. Jadi sebenarnya Muslim itu memang keturunan karena papa saya Muslim, mama saya Muslim, dan masuk ke pondok pesantren itu karena paksaan juga. Tapi puji Tuhan saya bisa bertahan sampai 3 tahun ya. 3 tahun namanya. Tapi kalau misalnya pernah nggak ada momen skip sholat tahajud, apa itu nggak pernah bolong? Jadi begini, kalau di Muslim itu ibadah itu begini. Ada satu ilmu namanya ilmu fikih ya. Ilmu fikih itu gini. Contoh yang masih saya ingat itu, ketika kita nggak sholat maghrib misalnya, itu dosa itu kalau nggak sholat subuh misalnya, itu dosa itu seperti berzina dengan ibu kita sendiri. Oh, wow, baru dengar. Makanya ibadah itu, makanya setelah saya menjadi seorang Kristen, saya berpikir kayak masa iya sih gitu loh.
Tapi memang begitu. Itu hukumnya memang begitu. Jadi sebuah rasa ketakutan sehingga kita harus melakukan itu. Jadi kalau misalnya saya bolong pun, misalnya saya sudah berdosa kepada Tuhan, saya nggak sholat tahajud nih, tapi sholat tahajud itu kan sunnah ya. Mau dilakuin mau nggak itu kan nggak masalah. Kalau yang subuh ini, kalau kita nggak sholat itu kita berdosa kepada Tuhan. Dan ditambah lagi kita masih kena hukuman dari guru ngaji. Jadi sama ustadznya misalnya kita disuruh menggali lubang sampah, pokoknya dikasih hukuman-hukuman yang seperti itu, kayak gitu. Bayar kesalahan lah gitu ya. Jadi di saat itu rasanya ibadah itu kewajiban, hukum, tuntutan, paksaan. Kalau misalnya nggak dilakukan, perasaan bersalah, dihukum berdosa. Jadi damai sejahtera tuh ada nggak ada dengan suasana seperti itu, nggak ada ya? Ya bayangkan misalnya bro dituntut nih begini nggak lakuin sekali dosa seperti itu yang saya bilang tadi. Nggak sejahtera. Gimana rasanya kan seperti kayak aku kok dituntut sih kayak gini sih, gitu kan? Seperti itu. Di masa itu selama 3 tahun mondok itu usia berapa sampai berapa? Waktu itu aku usia dari 14 ke 17 sampai 18-an. Pokoknya dari kelas 3 SMP sampai dari 1 SMP sampai mau masuk SMA. Apa pelajaran yang paling esensi dari mondok yang kamu tangkep? Pelajaran yang paling esensi, yang paling membekas kah atau gimana? Yang paling esensi, inti dari mondok itu yang kamu tangkep apa? Ini dari mondok yang kita tangkap yang pertama belajar membaca Al-Quran itu, karena memang dari kecil tuh kan memang harus dididik buat mondok gitu, maksudnya dididik buat bisa baca Al-Quran. Kemudian kita juga ada namanya kaligrafi, kita bisa nulis huruf Arab pakai kuas atau apa, kita suruh nulis. Terus kita ada namanya ngaji kitab, misalnya kayak yang masih saya ingat itu seperti pelajaran itu kitab saya lupa lagi namanya apa ya. Ada yang dia itu beradegan kayak misalnya ketika nanti berjumpa sama istri begini ada itu kitabnya. Begitu. Jadi dari itu kan sebetulnya semua activity ya, kegiatan. Belajar ngaji, belajar kaligrafi, tapi nilai dan belief apa yang dibangun dari melakukan semua hal itu? Menurut saya nggak ada. Menurut saya nggak ada. Jadi lebih ke budaya lebih ke tradisi. Kalau kamu mondok, nanti kamu setelah selesai mondok tuh paling nggak kamu bisa mimpin tadarus, kamu bisa mimpin tahlil, kamu bisa bawa keluargamu jadi imam yang baik gitu. Kamu udah punya dasarnya gitu. Bisa ngajarin anakmu ngaji gitu. Kayak udah tradisi kayak gitu. Jadi ritual doang, tapi nggak dikasih tahu why, kenapanya nggak tahu ya. Iya, sebenarnya pada intinya nanti tuh apalagi laki-laki tuh yang saya dapat biar kita nanti bisa berguna bagi anak istri kita bisa memimpin dia. Karena kita kan jadi imam kan. Kira-kira begitu. Di saat itu bagaimana pandangan kamu terhadap orang-orang yang berseberangan imannya? Aku sebenarnya bukan orang, aku pribadi, aku bukan orang yang fanatik. Bukan orang yang fanatik, bukan orang yang kayak sok-sokan gitu loh, kayak anti gitu. Enggak, aku bukan orang kayak gitu. Tapi lingkunganku itu kayaknya gereja tuh cuma ada 2 deh. Apa tuh? Ada GBI sama GPDI. Cuma ada 2 itu. Jadi maksudnya, terus orang-orang di tempatku tuh juga memang agak sedikit itu. Sedikit yang ngafir-ngafirkan gitu loh. Nggak suka sama orang Kristen? Iya, orang-orang di sekitarku. Tapi aku bukan bagian dari itu. Kamunya nggak kebawa. Slow aja, lo gua gitu. Nah, kayak gitu. Cuman memang setelah aku dewasa, setelah lulus dari pondok ya, aku memandang Kristen itu begini.
kan di dalam kitab suci yang lama itu begini loh. Ada surah itu, ya dia bilang begini artinya. Allah itu kan tidak beranak dan diperanakkan. Ya. Maksud saya, kok bisa orang Kristen bilang bahwa Allah itu punya anak? Anak Nah, Allah. anak Allah. Yesus kok bisa disebut anak Allah? Kok bisa Allah kok punya anak? Nah, inilah yang menjadi kesalahpahaman saya waktu dulu. Saya nggak tahu. Ternyata anak Allah ini bukan Allah menikah terus punya anak, bukan seperti itu, tapi hubungan dan relasi kan. Gitu. Itulah yang saya nggak tahu. Jadi saya bilang, tapi saya juga enjoy aja sama orang-orang biasa aja. Cuman dalam hati saya mikir kok bisa ya mereka percaya Allah kok punya anak kayak gitu. Jadi kamu nggak sampai benci, cuman yang kamu tangkap dari kepercayaan iman Kristen kok nggak masuk akal. Sampai situ aja. Nggak masuk akal. Tapi kok banyak juga orang-orangnya gitu loh. 3 tahun tuh mondok. Oke. Mondok. Kita boleh mundur dikit ya. Boleh. Sebelum kamu mondok, aku penasaran bagaimana gambaran masa kecilmu. Kamu tuh dibesarkan dengan parenting style yang seperti apa? Situasinya seperti apa? Aku dibesarkan dari orang tua, bapak tuh orang Pekalongan, mama tuh orang Demak, Kota Wali. Jadi mereka itu maksudnya bukan orang susah-susah banget, cukup standar, normal gitu. Mereka punya usaha. Aku sekolah aku pun nggak pernah kekurangan jadi orang tuh. Aku puji Tuhan dari kecil sampai usia remaja tuh tercukupi kebutuhanku segalanya, minta motor dibelikan, pokoknya nggak dibilang kaya nggak, miskin juga nggak, standar, puji Tuhan standar, cukup gitu. Aku minta apa-apa dibelikan, pokoknya tercukupi waktu itu, seperti itu. Nah, kemudian ada tiba saatnya waktu SMP itu aku kan nakal banget ya. SMP itu aku nakal banget dulu. Motor itu modif pakai balapan di tengah jalan besar, pakai balapan, terus habis itu minum, pokoknya apa ya, pokoknya druga lah, nakal banget. Kalau kata orang Jawa gitu, nakal beling gitu. Nakal. Nah, akhirnya di situ mungkin timbul pikiran dari mama kan, apa anak ini dipondokin aja. Gitu loh. Jadi waktu itu saya masuk SMP kelas sekitar kelas 1-an gitu tuh udah mulai nakal itu. Udah mulai nakal. Kayak gitu, udah mulai. Itu di kota apa kalian tinggal? Di Demak. Oh, kalian kecilnya di Demak. Mondok juga di Demak. Enggak, kalau mondoknya jauh. Oh, kemana? Jauh, di Kalimantan Barat. Alah, jauh ya. Iya. Kok jadi bisa jauh banget? Mungkin begini ya, mungkin yang saya tangkap dari mama tuh gini. Kalau si anak ini kupondokin di dekat-dekat sini, mungkin bisa aja kabur. Bisa aja kabur, bisa aja pulang kembali ke rumah, gitu kan. Cuman aku kan nggak berpikir waktu itu, jadinya nurut aja lah gitu sama mama tuh. Cuman setelah aku coba mikir ke masa lalu, mungkin kayaknya mama mondokin aku di Kalimantan biar aku nggak kabur lagi, biar betah gitu. Jadi habis kecil SMP nakal, terus ditaruh di mondok, terus di Kalimantan sampai umur 18. Iya, sampai umur 17-18 lah. 17-18 tahun. Itu kan lu beragama Muslim. Apa yang membuat lu mulai questioning dengan iman lu yang lama, atau penasaran dengan iman lu yang sekarang lu pegang sebagai pengikut Yesus? Triggernya apa? Wah, ini panjang banget ya. Silakan. Jadi gini, setelah aku dari pondok, aku pulang ke Jawa, ke Demak, untuk sekolah 1 tahun lagi, karena waktu itu kan SMK ya. Jadi aku pindah ke Demak kelas 3, jadi aku wisuda SMK itu di Demak. Setelah dari situ, aku tuh orangnya kan memang udah pekerja keras gitu. Jadi aku waktu kecil, biarpun bapak itu mencukupi biaya aku segala macam, tapi aku pekerja keras. Aku SMP tuh udah manggul gabah. Jadi setiap ada orang panen, aku ikut manggul gitu. Jadi sudah kerja keras. Akhirnya lulus tuh aku langsung kerja. Pertama aku kerja di Kalimantan. Di Kalimantan aku dapat 6 bulan, nggak cocok karena toksik gitu lingkungannya. Lingkunganku ya, yang aku kerja waktu itu toksik gitu. Maksudnya banyak caci makian lah. Pokoknya yang bikin aku nggak betah. Pulang, merantau lagi.
ke Manado di Sulawesi Utara. Nah, disinilah dimana mama tuh sebenarnya udah ngasih pesan. Jar, nanti kalau ke Manado kamu ingat iman. Di Manado itu kan banyak orang Kristen. Nanti kamu kehasut, kamu suka sama cewek sana misalnya, kamu gimana di Manado nanti kan. Udah diingetin dari awal. Aku bilang, gak lama mana mungkin aku masuk Kristen. Mau Kristen mau percaya Allah dua anak kok. Allah punya anak kok. Masa iya aku masuk Kristen? Kan nggak mungkin dong kan. Akhirnya malah aku bilang, ayo ya udah kalau kamu tahu gitu. Kayak gitu. Akhirnya aku putuskan pamit berangkat kerja di sana. Kontrak itu 1 tahun. 1 tahun kerja. Kemudian aku memang akrab berbaur dengan orang-orang Kristen. Bahkan aku di sana tuh sebelum aku ke gereja tuh, aku tuh masih sholat normal kayak biasanya, menjalani ibadah biasanya. Hari Jumat minta izin dulu 1 jam buat sholat Jumat sebagainya. Bosku pun toleransi juga kok di sana. Akhirnya tiba saatnya tuh setelah kurang lebih kerja selama 6 bulan di sana. 6 bulan aku kerja, berarti kan masih ada 6 bulan lagi tuh. 6 bulan aku kerja. Aku tuh setiap hari ngelihat kantorku itu kan dekat sama gereja ya. Aku tuh ngelihat bahwa kok orang Kristen tuh setiap pulang dari gereja tuh maksudnya wajahnya berseri-seri gitu. Wajahnya tuh kayak damai gitu. Sedangkan maksudnya aku tuh kayak ibadah tuh kayak sebuah udah lakuin aja gitu. Maksudnya kayak nggak ada feedback. Nggak ada feedback gitu loh. Kayak cuman tuntutan gitu. Tapi aku ngeliat orang Kristen kok kayak damai. Bahkan pas sudah di mobil itu mereka masih kadang tepuk tangan gitu dalam mobil kayak seru gitu loh. Nah, di situ aku kan punya teman Kristen ya. Contoh bro ini teman kerja ya. Aku tuh kan orangnya tuh seperti Rasul Thomas sebenarnya. Aku seperti Rasul Thomas. Kalau aku nggak lihat, aku nggak percaya nih. Jadi ketika dulu aku dapat doktrin atau dapat ucapan yang membekas gitu bahwa Kristen itu sesat, Allah kok punya anak, aku sebenarnya tuh nggak percaya bro. Tapi aku juga harus ngelihat dulu biar aku percaya apa enggak. Aku harus ngelihat dulu nih langsung. Akhirnya aku punya teman Kristen nih, aku bilang lah, bro boleh nggak kita ikut pangana? Aku ikut sama kamu ke gereja. Dia kaget dong. Loh kok bisa? Kan kamu kan Muslim toh, kamu juga ngajimu bagus begini. Iya aku penasaran. Sebenarnya yang kalian lakuin di gereja itu apa sih? Dulu kalau kata guru-guruku tuh kalian tuh apa namanya suka bagi-bagi sembako, ngasih orang buat masuk Kristen, terus begini dan begitu. Teman saya bukannya marah, malah bilang, ya udah kalau kamu mau ikut, berarti ini kan kamu bukan aku yang ngajak ya. Oke. Akhirnya dia bilang, ya sudah nanti hari Minggu gereja. Aku tanya lagi syaratnya apa? Bawa KTP enggak? Ditanya KTP enggak? Kan kita kan nggak tahu kan. Jadi aku tuh mikir bahwa masuk gereja tuh mungkin kayak masuk ke tempat wisata pakai KTP atau apa gitu kan. Karena memang awam banget bayangin nggak pernah. Baru pertama kali tuh. Aja dia bilang nggak usah, pokoknya pakai celana panjang, pakai kemeja yang rapi, yang wangi gitu. Udah. Sama nanti bawa uang 20.000 buat persembahan. Oh gitu, siap. Akhirnya aku dari kos ya. Aku prepare. Waktu itu aku ibadah tuh di sesi yang kelima. Kebetulan ini boleh disebutin nama gereja? Boleh ya? Boleh. Jadi waktu itu teman-teman semuanya, aku tuh bergereja di Gereja Tiberias, Gedung Juang 45 Manado. Ya. Jadi saya bukan mau meninggikan nama gereja, cuman memang Tuhan memang kayaknya menobatkan saya di situ. Biar saya tobatnya di gereja itu. Jadi saya harus sebutin gitu. Saya datang ke gereja itu sama teman saya di sesi terakhir jam 5 sore. Datang ibadah, tuk masuk ke gereja, disambut sama apa sih ya? Usher gitu kan. Saya duduk di kursi nomor 3 dari tepat depan mimbar. Nah, dari situ aku melihat mewah gitu maksudnya. Kayak vibes-nya tuh kayak mewah gitu. Oke, seneng. Kemudian pertama kan memang sukacita ya, praise. Ya kan, sukacita, pujian sukacita dulu. Aku juga ikut tepuk tangan. Aku malah senyum-senyum di situ pertama. Senyum-senyum kayak, asik ya anjir. Kayak nonton konser, betul. Ngerti. Aku nggak bisa bohong. Aku mikir, anjir kok ibadahnya terus kok konser. Seru ya, seru. Kok konser. Seru gitu, asik. Nah, pas masuk penyembahan langsung ketika udah sukacita gitu kan kita mungkin
disuruh duduk ya sama WL-nya, mungkin kurang lebih 1 menit lah buat tarik napas dulu, habis jingkrak gitu. Iya. Nah ternyata dulu waktu orang-orang di sekitarku dulu di Muslim dulu bilang bahwa orang Kristen di gereja jingkrak, betul, memang ada jingkrak-jingkraknya kok di karismatik, betul, nggak bisa dipungkiri, betul kan? Jadi memang di karismatik kan memang di awal-awal kan ada prize, ada jingkrak-jingkraknya dulu, lompat-lompat tepuk tangan kan. Nah setelah itu baru di saat waktu penyembahannya, aku tuh langsung hening, semuanya langsung hening, kayak apa? Dibilang settingan gitu dalam hatiku, wah ini di setting kok bisa kayak auranya bisa kayak gini gitu. Ngerti gak sih? Kayak waktu itu kan ada lagu tuh gini ya. Yang pertama tuh gini, darahmu dicurahkan. Di situ tuh kayak auranya tuh gimana ya? Kalian tahu itu nggak sih, merinding nggak sih? Merinding tapi bukan merinding kayak biasa. Bukan takut. Kayak ada kagum. Kayak ada sosok yang dia itu apa ya? Bukan takut tapi kita kayak terkagum, kan, ya. amazed gitu. Nah, akhirnya dari situ aku langsung coba ikut fokus kayak mereka. Ikut fokus. Aku ikut nyanyi, kan ada slide-nya ya. Ada slide liriknya. Aku ikut nyanyi. Satu lagu aku dibuat dibuat jatuh cinta gitu sama gereja itu. Jadi waktu lagu pertama tuh aku dibuat kayak terkagum. Nah, lagu kedua inilah. Di lagu kedua itu waktu penyembahan itu, ku telah mati dan tinggalkan. Sampai di titik itu, ini kalau aku ngomong gini dibilangnya nanti settingan mungkin. Cuman percayalah teman-teman, kalau kalian nggak mengalami saya sebutnya kepenuhan Roh Kudus, kalian akan paham, gitu ya. Karena ini menurut saya sebuah hal yang spiritual kan. Nah, saya di situ langsung kayak rebah ya. Jadi kan di gereja kan duduk gini ya, saya ikut angkat tangan. Tapi saya rebah. Saya di situ menangis. Saya menangis di situ. Terus setelah saya angkat tangan begini, di alam bawah sadar ya, ada sosok Yesus yang menggandeng tangan saya. Jadi di alam bawah sadar saya tuh, saya kan angkat tangan begini sambil tersungkur ya. Yesus tuh tersenyum sambil dia mau pegang tangan aku, ngulurin tangannya. Terus setelah itu, aku sadar bahwa udah banyak Tuhan Yesus dosa-dosaku, pelanggaranku, aku mabuk, judi, main judo segala macem, udah banyak. Aku banyaklah melakukan pelanggaran. Nah disitulah aku sadar bahwa udah banyak dosaku. Sampai di situ aku ternyata menangis tersungkur. Aku kayak gitu, kayak orang terlepas dari penjara tuh gimana sih rasanya? Seneng kan? Aku kayak ngerasain seneng, tapi senengnya tuh nangis gitu. Saking nggak kuatnya. Ternyata berjumpa dengan hadirat Tuhan itu semenyenangkan itu. Jadi mungkin banyak ya orang Kristen tuh kayak menyepelekan hadirat Tuhan. Cuman bagi aku waktu itu yang pertama kali berjumpa dengan hadirat Tuhan tuh, aku kayak ngerasa keluar dari penjara gitu. Wow. Ngerti maksud aku ya? Ngerti ya? Jadi aku kayak ngerasa habis di penjara puluhan tahun, terus aku keluar ketika aku ketemu sama Yesus. Jadi Yesus tuh kayak pemegang kunci penjara gitu. Jadi aku kayak dibebaskan. Aku kayak keluar dari perbudakan gitu. Aku kayak bebas. Dari situlah aku menangis. Aku tuh nangis tuh bukan biasa aja loh. Aku nangis sampai kayak tersegukan. Ya? Jadi sampai misalnya contoh ada Pak Pendeta yang melayani di situ. Pendeta itu sampai notice ke aku. Jadi pendeta itu setelah khotbah, setelah ngasih minyak urapan gitu ya. Pendeta itu datangin aku, dia bilang, "Kak, kenapa?
kok menangis paling kenceng, atau ada terikat kah dengan roh jahat atau apa gitu katanya kan. Saya bilang tidak Pak, saya ceritain ya, mungkin kurang lebih 5 menit waktu di gereja itu saya cerita sama beliau. Jadi saya Muslim Pak, saya ini iseng-iseng ke gereja, tapi saya berjumpa dengan sosok Yesus. Nah pendeta itu bilang, haleluya, nanti kalau nggak ada kesibukan lagi Kak ya, nanti datang lagi, atau kalau mau konseling boleh habis ini kita konseling dulu sebentar. Dari situ aku konseling, aku ceritain gini-gini. Oh, dia bilang Roh Kudus menjamah kakak di sini. Wow. Di situ. Jadi genaplah firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu kan menjadi penolong bagi kita. Jadi aku tuh betul-betul dibebaskan setelah masuk dari gereja itu. Aku merasa kayak rohku ini bebas, kayak keluar dari penjara gitu. Nah dari situlah aku ngomong sama temanku, bro, kalau bahasa gaulnya tuh, anjir bro, aku ini kan tadi kan ke gereja kan cuman kayak pengen mastiin kan kalau di gereja tuh sesat gitu kan. Di gereja tuh jingkrak-jingkrak nggak bener lah intinya, menyembah patung segala macam. Ternyata enggak. Terus tadi kenapa kau nangis ya? Aku ketemu sama Tuhanmu. Kaget dia. Ya aku jujur aja, aku ketemu sama Tuhanmu. Wow. Dia tanya gimana ceritanya, begini. Aku tersungkur tadi, Yesus mau ulurkan tangannya. Nah, dari situ jadi bagaimana Jan? Entahlah. Dari situlah aku bimbang sama imanku sebelumnya dan iman Kristen. Aku bimbang. Kenapa bimbang gini? Ketika waktu aku di Muslim tuh aku berdoa kayak kosong, nggak ada feedback gitu. Maksudnya kayak kita ngomong kayak kita berdoa dengan doa yang nggak kita tahu kan, pakai bahasa Arab kan. Nah, sedangkan di Kristen tuh kita berdoa pakai doa ibu kita, pakai bahasa ibu kita, bahasa Indonesia gitu. Jadi Tuhan tuh kan nggak suka juga doa yang ngapal, tapi Tuhan suka doa yang jujur. Kalau sakit bilang sakit, begini bilang begini kan. Kemudian saya coba untuk tetap sholat, tapi di ibadah saya itu saya nggak dapat apa-apa. Maksudnya nggak dapat feedback kah, kayak jawaban gitu. Bahkan di suatu malam saya tuh dengar khotbah ya. Saya dengar khotbah dari Pastor Gideon Simanjuntak. Ini kalau ada Pastor Shalom ya. Jadi waktu itu saya nonton khotbah, kemudian saya duduk kurang lebih 10 menit. Nah, saya ngomong dalam diri saya gini, ini agama ini ternyata bikin aku pusing. Terus aku tantang gini, kalau memang Allah atau Yesus yang betul-betul Tuhan, coba dong kasih jawaban ke aku. Oke. Coba dong kalian bikin aku dong supaya aku nyaman dan gak ada di tengah-tengah. Karena posisi di tengah-tengah ini bingung gitu. Di antara kalau aku ninggalin Islam, nanti kan ada namanya inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi itu cuman Islam kan. Berarti aku nggak diridhoi, aku nggak masuk surga. Tapi di sisi lain Yesus nih kayak betul-betul nyata gitu. Sosoknya dia tuh nyata, maksudnya kayak dia bisa menjumpai aku di gereja gitu loh. Nah seperti itu. Jadi akhirnya aku ngomong, kalau memang Yesus yang benar, coba tolong dong kasih aku pengertian, kasih aku coba apa gitu kayak gitu. Aku tidur, besok paginya aku kerja rutin kayak biasanya. Tapi entah kenapa untuk sholat nih aku sudah kayak muak gitu. Maksudnya aku udah nggak dapet apa-apa lagi. Jawaban nggak dapet kayak los, kayak jalanin gitu. Tradisi gitu. Kalau nggak sholat dosa, sholat dapat pahala kayak gitu. Akhirnya aku putuskan buat coba lagi deh datang ke gereja. Aku masih penasaran gitu. Ternyata perjumpaan dengan Tuhan Yesus satu kali aja tuh nggak cukup bagi aku buat percaya kalau Dialah Tuhan gitu. Aku belum cukup. Akhirnya aku coba satu kali lagi waktu itu di Tiberias, masih sama di sesi kelima, di gereja yang sama, sesi yang sama. Ibadah aku di sama temanku, aku masih mengalami Tuhan, aku masih menangis lagi. Dari situ aku putuskan buat aku mau belajar tentang kekristenan. Aku mau mengenal iman Kristen gitu. Aku mau coba menggali lebih dalam lagi. Akhirnya dari situ minggu kedua itu aku udah tinggalkan sholat, tinggalkan kitab suci, tinggalkan agamaku yang lama. Karena nggak bisa kita campur adukkan gitu loh. Nah akhirnya aku tinggalkan dulu. Selama 1 bulan aku belajar dari YouTube.
aku belajar tentang Allah Tritunggal, terus kemudian aku belajar tentang sosok Yesus ini siapa sih? Kok pengikutnya ternyata Kristen ini mayoritas di dunia loh, gitu loh. Walaupun di Indonesia mungkin Muslim yang mayoritas ya. Ternyata, tapi aku nggak tahu gitu. Setelah search atau riset gitu ya, cari tahu. Aku coba cari tahu sosok Yesus ini siapa sih, gitu kan? Allah Tritunggal itu maksudnya apa? Kok ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, gitu kan? Begini dan begitu dengar penjelasan. Sampai aku beli buku. Banyaklah buku-buku yang aku beli waktu itu. Aku beli Alkitab juga, walaupun bisa di-download waktu itu. Cuman aku milih ke fisiknya, pengen lihat gitu. Langsung kitab suci orang Kristen gitu. Akhirnya aku beli Alkitab, aku baca-baca. Nah, temanku ngasih saran, kalau baca nanti dari Perjanjian Baru aja, kalau dari Perjanjian Lama kamu bingung nanti. Karena banyak sejarah di situ. Yeah. Ada penciptaan langit dan bumi, sejarah manusia dalam dosa, begini dan begitu. Akhirnya aku baca dulu dari Injil Matius ya, terus sampai kisah para rasul. Dan aku melihat sosok Yesus ini ternyata dia sempurna. Kenapa aku bilang dia sempurna? Karena dia tidak berdosa sama sekali. Di mana dia tidak berdosa? Jadi setelah aku baca Alkitab itu, si sosok Yesus ini memang tidak punya dosa. Bahkan ketika dihadapkan kan dengan Pontius Pilatus waktu itu, Pontius kan bilang, aku tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini. Bahkan sampai udah diadili sama sekelas Pontius Pilatus kan bupati kan, gubernur kan waktu itu kan, penguasa. Itu aja nggak ditemukan salahnya. Cuman karena tuntutan ahli-ahli Taurat menyalibkan dia, karena kalau nggak disalibkan kan ahli-ahli Taurat kan bikin kerusuhan gitu ya, supaya ini gubernur ini dilengsarkan gitu sama kaisar, kan bukan kawan kaisar lagi. Nah, berarti sosok Yesus ini nggak berdosa begini. Terus dia disebut sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Nah, akhirnya dari situ aku coba belajar. Kemudian banyak juga mukjizat yang dilakukan sama Yesus. Memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang yang mati, terus berjalan di atas air, dan banyak lagi. Nah, dari situ bahkan orang pendarahan berapa belas tahun itu kan sembuh juga ketika jamah jubah Yesus. Gitu ya. Nah, ternyata terus aku pelajari lagi, nggak cukup sampai situ. Aku ini orang pesantren, kalau aku belajar tuh beda sama orang-orang awam. Aku belajar sampai akar. Bahkan aku belajar tentang ini Alkitab ini dikanonkan tahun berapa, dicetak tahun berapa, siapa penulisnya. Ku cek semua, ini asli nggak gitu. Ternyata manuskrip Alkitab itu manuskrip paling komplit, paling tua dari kitab-kitab suci yang lain. Betul. Bisa dibuktikan itu. Betul. Ya, makanya kok ternyata manuskrip Alkitab maksudnya ada gitu loh. Terus kenapa kok di Muslim itu bilang Injil itu nggak ada, sudah dirubah-rubah? Ditanya yang asli yang mana Injil itu, mereka nggak bisa jawab gitu. Maksud saya begini, ketika di Muslim kan kita kan percaya bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Tuhan sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Baru kitab yang Al-Quran ini. Maksud saya Taurat dan Injilnya yang mana gitu loh, ngerti maksud saya? Jadi kalau dia bilang sudah dirubah-rubah, apakah Tuhan tidak becus menjaga kitabnya sehingga kitabnya bisa dirubah-rubah gitu ya? Kalau kitab sudah hilang, apakah Tuhan nggak bisa menjaga itu? Kok bisa hilang? Pertanyaannya terus yang dipegang orang Kristen ini Injil siapa? Kok dia bisa lebih duluan ada sebelum kitab suci yang seberang gitu loh? Maksud saya begitu. Manuskripnya lebih dulu ada, dikanonkannya lebih dulu. Kan Alkitab kan abad keempat kan dikanonkannya kan. Nah, baru itu yang kitab suci yang lama kan ada 1910 di Kairo, Mesir. Begitu ya. Saya pelajari juga sampai itu, betul juga gitu. Kemudian setelah itu saya coba mikir gitu, kok betul yang saya lihat ini. Saya mulai ragu lagi tuh dah. Mulai ragu lagi. Saya mencari tahu. Akhirnya saya putuskan buat, ini Kristen ini benar. Saya sudah pelajari kok semuanya. Saya sudah pelajari, saya sudah tes sendiri kok, saya sudah riset kok. Mereka itu cuman punya kayak menggal-menggal ayat, misalnya kayak di Amsal, buah dada yang montok begini dan begitu. Mereka nggak tahu maksudnya itu apa, hikmat dari Salomo itu apa di situ gitu kan? Nggak tahu mereka. Mereka cuma tahu potong-potong ayat. Cobalah kalau mereka baca berurutan, mau buka hati gitu. Karena memang kalau orang sudah punya kebencian dari awal,
ya, nggak mau coba membuka hati gitu buat yang baru buat masuk, itu memang pasti akan ujungnya kebencian. Contoh Adam jatuh dalam dosa, kan semua manusia berdosa lagi. Kira-kira begitu. Ayo aku putuskan buat coba buka hati deh. Aku jadi manusia yang lurus. Coba aku mau belajar dulu Alkitab. Aku jatuh cinta lah sama Alkitab itu, sama si sosok Yesus ini yang ada dalam Alkitab. Aku putuskan waktu itu, dah aku mau masuk Kristen aja. Aku tapi belum mikirin resikonya gitu ya. Belum mikirin resikonya. Dari situ aku belajar, aku ke gereja, ikut komsel, ya kan, ikut komsel. Kemudian terus ibadah terus sampai pada akhirnya di bulan Desember, ya tanggal 19 Desember tahun 2024 itu Gereja Tiberius Manado tuh mengadakan baptisan selam massal itu, kurang lebih 433 orang lah kalau nggak salah. Saya baca di banyak yang dari Buddha, yang dari memang dari Kristen tapi belum dibaptis, yang dari Muslim juga ada, termasuk saya, yang dari lain-lain ada pokoknya. Nah dari situ aku terus mikir, dari situ aku baru punya pikiran, loh kok tiba-tiba udah mau baptis saja gitu kan? Jadi kalau aku dibaptis nih serius kah gitu? Masa aku sejauh ini gitu loh? Karena maksud aku tuh, aku kayaknya cuma mau jadi orang, maksudnya aku tuh pengen jadi ateis saja deh. Aku cukup tahu, aku cukup ngaku dengan mulut bahwa iya Yesus ini Tuhan kok. Iya, betul Yesus ini Tuhan kok. Gak perlu dilakukan lagi. Cuman aku kayaknya buat dibaptis nih, buat ganti agama nih kayaknya belum siap. Kejauhan, jauh banget ini. Karena bayangan kan, aku disekolahkan ibuku, bapak aku dirawat dari kecil, pesantren, kok aku dilepas kerja 1 tahun kok udah murtad gitu. Kebayang nggak maksudnya orang tua aku nanti kalau tahu mereka bisa stroke atau apa? Itu yang aku pikirkan waktu itu. Kayak gitu. Luar biasa banget. Gua rasa cerita lu tuh harus didengar lebih banyak orang lagi. Lu harus terus menceritakan ini sih. Karena memang orang yang sekali ketemu sama Yesus ya nggak akan bisa stop untuk nggak ceritain apa yang dialamin. Kayak lu, kayak I can feel your fire man. Kayak lu ceritain lebih banyak lagi. Karena banyak orang perlu dengar bahwa ya pribadi ini bukan cuma bisa dirasakan, tapi dia juga bisa dibuktikan. Gitu. I think your story sih dan Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Kalau Roh Kudus turun atas lu akan jadi saksi. I think that's what you're doing right now ya. Gue penasaran sama keluarga lu. Setelah perjumpaan dengan Yesus, terus lu cari tahu kebenaran dan seperti yang Yesus bilang, kalau lu cari lu pasti mendapatkannya. Setelah ini semua terjadi, gimana dengan keluarga lu? Waktu itu setelah aku dibaptis tuh, sebelumnya waktu aku sudah masuk gereja, aku tuh sebenarnya selalu upload story di gereja, cuman aku private tetanggaku, teman-temanku sekitarku. Jadi yang ku mau bagikan ke mereka tuh cuman orang-orang yang di luar sana yang say hello. Yang teman-teman jauh, yang nggak kenal rumahku di mana, nggak tahu orang tahu gitu. Mereka pun udah kaget yang orang-orang jauh itu. Jar, kamu masuk Kristen kah? Iya, aku ke gereja nih belajar, gue bilang kan. Tapi aku belum bilang ke orang tuaku, aku private, aku belum siap gitu, belum siap. Tiba saatnya waktu itu aku waktu sudah baptis ya. Sebelum baptis tuh gini, malam hari itu aku bimbang. Jadi kayak roh penghulu di udara itu menghasut aku buat jangan baptis lah, udahlah, kamu gini kok ngapain dibaptis? Betul, lawan kita tuh bukan darah dan daging, tapi penghulu di udara. Aku malam hari tuh dihakimi terus, kayak alah kamu loh bejat, kamu tuh durhaka gini, jadi kafir gini ngapain sih? Udahlah, tanah aja gini. Tapi di sisi lain kayak roh di udara tuh kayak perang sama Roh Kudus. Di sisi lagi sebentar lagi Roh Kudus bilang, ayo dibaptis yuk, kamu bakal dimateraikan jadi warga surga, gini. Ayo dibaptis yuk, kamu akan jadi anak terang, kamu akan jadi kepala. Roh Kudus kayak bisikan kayak gitu. Di sisi lain si jahat ini ngomong yang enggak gitu. Puji Tuhan, waktu itu aku dimenangkan sama Roh Kudus. Akhirnya aku dibuat berpikir itu sampai jam 3 pagi, harusnya aku jam 7 pagi udah ada di gereja buat registrasi. Aku dibuat telat supaya telat bangun. Tapi entah kenapa jam 6 pagi aku udah bangun, tidur jam 3.
kayak udah kayak Roh Kudus kayak ayo bangun, ayo baptis gitu loh, kayak ditepuk gitu, ayo bangun. Bangun aku motornya ke gereja, pakai baju ganti, bawa KTP, bawa HP, bawa tas, datang registrasi, pelepasan. Ada ibadah pelepasan waktu itu, sebelum dibaptis masuk ke kolam itu ada ibadah pelepasan. Disitulah waktu pendeta itu bilang segala yang terikat dalam tubuh-tubuh yang akan dibaptis bersatu kepada Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan dalam nama Yesus. Aku langsung itu mengalami apa sih? Apa namanya? Apa ya? Kok gue ngeblank ya namanya? Kayak dilepaskan gitu loh. Gue ngeblank namanya. Apa? Iya. Manifest gitu loh. Manifestasi ya, manifestasi. Aku kayak ngalamin itu. Jadi aku tuh sampai muntah. Jadi aku, di kolam? Bukan, di gereja. Oh, di gereja dulu. Oke, di kolam lu muntah. Aku muntah di di gereja. Oke. Jadi aku sampai gak enak sama orang gereja tuh, aku muntah di situ. Aku kayak betul-betul banyak keterikatan. Setelah ibadah, aku masih agak belum lepas banget. Gue bilang, Pak, saya mau didoakan pribadi dong sebelum saya masuk ke kolam. Akhirnya aku dibawa ke ruang pastoral ya, atau apa sih namanya, pastoral kan, didoakan sendiri aku. Di situ temanku bilang, waktu pendeta tuh berdoakan tumpang tangan begini, aku langsung mau cekik pendetanya itu ternyata. Temanku bilang gitu, tapi aku nggak sadar. Aku sadarnya aku udah di kamar, pendeta tumpang tangan, setelah tumpang tangan aku nggak sadar. Jadi aku langsung cekik pendetanya itu, katanya aku mau bunuh dia gini kayak gitu. Jadi rohku tuh meronta-ronta, belum siap gitu. Untuk Roh Kudus masuk tuh belum siap, jiwaku belum siap gitu. Akhirnya dari situ aku terus udah lepas semua. Jadi setelah pelepasan itu, jadi Tiberias itu sebelum kita ada baptisan, kita ada pelepasan dulu untuk kita biar bisa lepas. Yeah. Bener, ternyata aku setelah pelepasan tuh badanku jadi lebih lega. Pikiranku tuh dulu jorok banget. Aku misalnya gini, ini jujur aja lah ya, karena ini waktu belum bertobat dulu. Ketika aku ngeliat cewek seksi misalnya, jujur cantik banget tuh. Gitu, ngerti nggak? Yeah. Pikiran kotor laki-laki kayak gitu loh. Gitu. Jadi setelah dibaptis tuh kayak, udahlah sama aja kok gitu. Kayak gitu. Kayak udah nggak ada kayak gitu lagi, pikiran-pikiran yang kotor-kotor lagi. Dari situ aku udah ngerasa kayak ada beban-beban yang lepas gitu, yang rontok, beban-beban yang rontok gitu. Akhirnya aku masuk ke kolam, tanyain apa yang mau doakan, saya minta didoakan supaya keluarga saya pulih lagi, Pak. Kalau orang tua saya tahu saya dibaptis, saya pasti diusir nih, nggak bakal diterima lagi, saya nggak punya orang, saya di yatim piatu. Didoakan, diselamkan, dapat nama Petrus. Habis itu puji Tuhan, saya nggak di sana kan nggak punya keluarga, cuma teman saya satu nih. Puji Tuhan, orang tuanya dia excited banget ngerayain aku yang udah dibaptis. Padahal aku bukan anaknya, aku cuma rekan kerja dari anaknya ini. Ditraktir makan babi rica, itu. Udah dikasih makan babi sama mereka. Di Manado, mantep ya. Kan Fajar kan udah dibaptis, berarti udah sah dong. Terus sekarang udah bisa makan babi. Wih, nyobain pertama kali tuh. Pertama kali. Akhirnya, aku cobain. Aku dalam hatiku enak enggak ya? Katanya banyak cacing pitanya gitu. Iya. Coba Fajar, coba. Kayak didorong, cobalah. Udah sah itu. Udah nggak harum tapi harum katanya. Udah harum sekarang. Akhirnya aku beranikan, aku coba. Wah, mantap ya. Kali ini rasanya. Jadi dari situlah awal mulanya aku. Jadi Manado itu sangat berkesan bagi diriku. Banget lah. Pasti. Jadi bukan karena ada perempuan, bukan apa, tapi gimana ketemu Manado Yesus itu ya. merubah hidupku, ketemu Yesus di Manado itu. Wow, that's di situ aku powerful. makan babi, aku dikasih banyak masukan Sampai cinta deh tuh ya. sama orang tuanya temanku ini. Oke. Gitu. Akhirnya orang tua temanku bilang, cerita, puji Tuhan ya Fajar, kita ikut senang gitu gini. Ya tante, gini. Udah pulang, aku ibadah kayak biasanya. Setelah itu aku selang beberapa hari itu aku upload foto. Ada foto tapi udah hilang sekarang. Aku upload foto yang namanya waktu masih pakai jubah. Ini kan Jubah baptis. ini kan pakai jubah baptis nih. Ya. Ini kan mereka kan warna putih ini. Ya. Nah, pakai jubah baptis, aku tuh upload di story. Jadi ada temanku yang kontak WhatsApp-nya baru. Dia chat aku suruh save itu. Dia kontak WhatsApp-nya baru.
ku save, tapi aku belum private dia di storyku. Dari satu orang ini, akhirnya aku waktu upload story pakai baju yang ada salibnya itu, jubah itu, Kesebar. temanku komen, ngelihat, dia komen, Jar, kamu beneran udah masuk Kristen kah? Kamu jadi kafir kah? Gini kah? Ah, penyembah manusia, kamu sesat, kamu gini. Di screenshot foto itu. Mulut ke mulut, selang 1 hari aja, ibuku langsung telepon. Aku deg-degan. Wah, Jir, ini pasti mau bahas foto itu. Gimana jawabku ya? Kalau aku sangkal Yesus berdosa lagi aku, baru aja dibaptis kan? Ya nggak? Oke. Ya nggak? Ngebayangin ya maksudku? Ketakutanku waktu itu. Iya. Kalau aku sangkal Yesus lagi, baru aja dibaptis, udah bikin dosa lagi nih. Masa aku sangkal lagi gitu? Kalau aku akuin, jadi yatim piatu lah aku di sini. Wow. Umur segitu aku mau jadi yatim piatu kan belum siap kan? Oke. Gitu. Aku terus, karena aku mikir gini, wah kontrak kerjaku udah mau habis nih. Gitu. Kan Desember tuh habis harusnya, tanggal 23 tuh aku udah habis kontrak sebenarnya. Terus hidup udah nggak tahu mau Iya, ngapain. nggak tahu mau kemana lagi. Karena aku pulang biasanya kan habis kerja tuh. Nah, akhirnya aku terus mikir, nggak aku angkat ku, 2 kali telepon nggak aku angkat. Nggak aku angkat. Akhirnya aku terus mikir, udahlah ngaku aja lah. Tuh Yesus bilang, aku menyertai kamu kok sampai hari zaman. Udah, telepon aja, angkat aja lah. Akuin aja lah. Akuin aja. Wah, Yesus aja bisa ngasih makan 5.000 orang, kok masa cuma aku sendiri nggak bisa? Udahlah, akuin aja. Situlah telepon. Assalamualaikum Bu, aku bilang gitu kan. Aku udah excited. Aku coba nggak tahu, pura-pura bodoh gitu. Padahal sebenarnya aku tahu bahwa dia pasti mau bahas foto itu. Tapi aku pura-pura bodoh, nggak tahu. Bilang Assalamualaikum Bu. Bu bilang, wes nggak usah assalamualaikum. Anak setan, anak babi kok challenge. Semuanya kebun binatang keluar semua. Kamu tuh sebenarnya diapain sama orang-orang sana, kok bisa kamu jadi murtad loh, jadi orang kafir, penyembah patung, penyembah Isa ini. Akhirnya Bu, sabar, aku bilang. Aku kimlah Bu Kristen sih, kalau ada paksaan. Aku memang karena kemauan aku sendiri. Aku udah tahu ajaran Kristen gimana. Ajaran apa? Yang nyembah manusia itu kamu bilang ajaran benar? Dibilang ibu gitu. Nah, ibu nggak tahu kan? Nah akhirnya, ya pokoknya aku masuk Kristen Bu. Akhirnya ibu bilang, sampai kamu pulang ke rumah ini lagi, ya, atau kamu balik lagi ke sini, tak penggal kepalamu. Bunuh kamu. Akhirnya HP diambil sama bapak. Sudah kamu pergi sana sama orang-orang Kristen sana, pasti kamu dibayar kan, dikasih uang kan, gini-gini kan. Rumah yang kamu cicil, motor yang kamu udah lunasi di sini, udah kamu beli semuanya, jangan harap kamu bisa ambil lagi ke sini. Kalau mau ambil kamu ke sini, saya ke situ pasti mati dong. Gitu kan. Akhirnya saya betul-betul dinolkan waktu itu. Saya rumah yang aku cicil itu udah dipakai mereka, motor Vario yang aku cicil tuh udah hilang juga. Jadi aku betul-betul dinolkan. Aku gaji itu sisa 1.500.000. Karena uang udah aku kirim juga. Aku setiap gaji itu kan aku kirim ke mereka. Misalnya 5 juta, 3,5 juta tuh aku kirim ke mereka. Aku tuh irit orangnya Kak. Irit orangnya, kayak makan. Aku tuh orang Jawa tuh makan apa adanya gitu. Apa aja aku makan gitu sama aku. Daun singkong kayak makan kayak apa kayak gitu. Nah akhirnya aku dinolkan. Bapak bilang begitu. Akhirnya teman-temanku semua putus kontak. Alumni teman-temanku semuanya tuh yang bahkan dulu tuh bejatnya bareng-bareng sama aku. Orang-orang bejat pun benci sama aku. Gitu. Akhirnya mereka bilang gini sampai, aku Jar, biarpun aku ini preman bejat, nggak sampai aku keluar dari Islam katanya. Aku masih tahu agama katanya. Tahu agama tapi bejat gitu kan. Nah akhirnya dari situ aku udahlah, aku betul-betul dinolkan. Aku betul-betul cuman punya iman. Aku punya iman begini, bahwa kalau Yesus bilang bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga saja, dia betul-betul menggenapi ucapannya. Dia udah genapin, dia bangkit kok. Berarti dia hidup nih, dia naik ke surga. Nabi Yesaya bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya kan? Jadi ayat Alkitab ini membuat aku tuh jadi kayak punya rasa yang baru, fresh gitu, kayak kuat lagi. Di sini aku setelah telepon sama orang tua aku tuh merenung di kamar. Tuh kan benar, aku udah nggak punya orang tua lagi, aku udah nggak punya keluarga. Tuh kan benar, tuh kan jadi orang Kristen nggak enak.
Siapa yang bilang jadi orang Kristen dapat uang? Aku cuma ditraktir makan babi aja kemarin sama temen orang tuanya temenku. Nggak ada dikasih amplop. Ini ya buat kamu ya persembahannya. Nggak ada. Nggak ada betul. Akhirnya aku bilang, aku sampai mikir, di mana kata orang Kristen dikasih uang? Kata masuk Kristen dikasih uang? Nggak ada. Aku nggak pernah nerima. Aku mengalami, aku nggak pernah nerima. Nggak pernah nerima. Bahkan ketika aku bantu-bantu di gereja biar dapat uang tuh aku bantu-bantu bersih-bersih nyapu jadi pekerja di situ waktu dibuang sama orang tua aku. Aku terus mikir kok bisa mereka bilang bahwa orang Kristen, orang Islam masuk ke Kristen pasti kalau nggak urusan perut, urusan di bawah perut segala macam. Kalau nggak karena perempuan karena harta katanya. Perempuan Kristen cantik-cantik, orang Kristen kaya-kaya nanti kamu dikasih uang gini. Nggak ada. Aku nggak pernah terima itu. Kalau aku jadi orang kaya pasti aku kesini kan pakai mobil. Tadi aku pakai apa kan? Gitu. Maksudnya aku nggak lihat ucapan mereka yang basi itu gitu loh. Dari situ aku mikir, wah ini nggak bener ternyata yang dia ngomong sama orang sebelah. Aku nyatanya menderita kok. Justru nyatanya, itu bikin kamu makin kuat juga kali ya. Betul. Lihat bukti nyata kalau semua yang diomongin selama ini tidak benar gitu. Benar. Gitu. Ternyata Yesus bilang barang siapa mengikut aku dia menyangkal dirinya pikul salibku kata Yesus. Ya kan? Jadi aku memikul salib. Aku merasakan bagaimana penderitaan yang Yesus rasakan waktu itu. Aku pernah di suatu tempat. Aku kerja di Sulawesi Tengah di pertambangan. Aku masuk ke dunia tambang. Aku bayar orang dalam. Ditipu. Aku dibawa kabur. Gitu. Akhirnya aku kerja apa adanya. Jadi kuli. Jadi apalah semuanya tuh ditambah tuh aku lakuin. Demi bisa makan bertahan hidup. Di situ aku pernah ada di suatu kondisi waktu awal-awal kerja uang itu udah habis sebelum 2 hari gajian. Di sana itu banyak orang-orang pada lari melarikan hutang. Jadi nggak gampang kita dipercaya orang buat berhutang. Mau kita jaminkan apa kecuali HP itu nggak bisa. Bahkan orang udah ninggalkan ijazah pun masih bisa kabur. Ijazahnya nggak diambil. Makanya aku terus pikir, Tuhan Yesus, aku sisa 2 hari lagi mau gajian. Cuman aku malam-malam sebelum 2 hari itu, malam-malam aku bilang, Tuhan Yesus, 2 hari lagi aku gajian. Tapi malam ini aku udah nggak ada uang. Aku udah nggak ada uang sama sekali. Air galon pun tinggal 4 gelas, 5 gelas. Ngekos kan waktu itu. Aku bilang, Tuhan, ini kalau aku mati kelaparan gimana di sini? Gitu. Aku kalau ingat waktu itu kayak masih nangis gitu. Kayak betul-betul apa yang kau alami itu nyata gitu, nggak asal ngucap gitu. Jadi aku pernah ngalamin di titik dimana kontrakanku waktu itu tuh dia tuh nggak layak huni gitu. Karena memang itu yang paling murah gitu ya. Jadi pakai triplek, gitu kan? Pakai triplek, kayu, gatel segala macam. Terus habis itu aku nggak bisa makan. Aku ngomong, Tuhan Yesus aku takut. Aku nggak bisa makan. Aku gimana? Nggak mungkin aku hubungin orang tuaku. Pasti dia bilang, tuh kan ikut Yesus kamu jadi terlantar, kamu jadi gelandangan. Ayolah kembali lagi ke Islam. Pasti mama bilang begitu. Kalau saya bilang ke temanku, tuh kan kamu jadi orang susah kan ikut Yesus kan gitu. Tapi aku nggak hubungin mereka. Akhirnya aku bertahan Kak. Pagi masuk kerja, nggak makan aku, nggak sarapan. Udah mengangkatin kayu segala macam. Nggak makan siang, nggak makan. Teman-temanku pada makan, aku nggak makan. Akhirnya sore aku pulang, aku udah kelaparan banget. Aku masuk kamar minum air 2 gelas. Aku terus dalam hatiku ngomong, Tuhan Yesus, aku udah lapar banget nih. Aku udah nggak ada uang sama sekali. Tinggal HP aja nih. Kalau ini kuku gadekan, nanti takutku orang tuaku telepon kalau dia kangen atau aku masih mengharapkan orang tuaku gitu. Karena biarpun mereka benci sama aku nggak pernah membenci mereka. Kan Yesus kan kasih toh. Jadi kita harus mengasihi orang yang membenci kita gitu. Jadi aku pun ngikutin ajaran Yesus. Jadi aku mikir bahwa HP ini adalah satu alat komunikasi. Nggak mungkin aku gade. Terus aku ngomong, Tuhan, ini aku mau tidur. Ya aku mau tidur. Kalau memang Tuhan suruh aku mati, udahlah. Aku ikut bagilah Tuhan aja. Karena aku percaya kalau aku mati aku masuk surga kok. Aku yang juru selamat kok. Ngapain aku takut? Dulu kan di keyakinan sebelumnya kan aku takut mati. Kenapa? Kenapa takut mati? Karena
kita tuh banyak syarat Kak. Kita nanti dikubur disiksa malaikat, ditanya siapa Tuhanmu, di sana lagi ditimbang amalnya. Kalau yang baik lebih banyak berarti masuk surga, jahat lebih banyak masuk neraka. Kalau sama-sama berat, nah ini repot ini ya. Repot kalau sama-sama berat. Akhirnya aku ngomong sama Tuhan Yesus, kalau aku mati aku masuk neraka, aku punya juru selamat kok. Enggak takut aku, mati aja lah aku bilang gitu dalam hati. Tapi Tuhan enggak izinkan aku mati saat itu. Waktu itu malam-malam banget sekitar jam 10, setengah 11, ibu-ibu yang biasa aku beli nasi kuning datang dia ke kamar kosku, nganterin nasi, habis dia sisa buat tahlilan dia habis bacaan gitu, syukuran, ada nasi kotak sisa, dek ini dimakan dek, gitu kan. Wow. Bayangin, sungguh-sungguh pertolongan Tuhan betul-betul tepat waktu. Jadi di saat aku betul-betul kayaknya udah kering banget nih lambung, udah sakit banget nih. Ibu-ibu masuk, dek, ini ada nasi ya, dimakan. Ini dari itu. Aku cuma bilang gitu sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tuh betul-betul pengen nguji imanku waktu itu. Kamu tuh betul-betul setia nggak sama aku? Aku coba kamu kelaparan dulu 1 malam lah. Setia nggak kamu kira-kira? Wow. Tapi dia nggak biarkan aku mati, gitu loh. Jadi aku waktu itu aku makan tuh sambil tanganku gemeter kayak orang belum makan gitu, karena aku nggak biasa nggak makan. Aku selalu tercukupi kok, cuman waktu itu aja malam itu aku nggak makan. Aku getar gini tanganku, getar. Akhirnya dari situ aku bilang sama Tuhan Yesus, aku menangis, Tuhan Yesus terima kasih aku bisa makan, aku nggak mati. Nasi itu ku awet-awet, malam tuh ku makan setengah, pagi ku makan lagi setengah, supaya awet buat kerja. Hanya waktu berangkat kerja aku mikir, udahlah kan cuman nanti sore kan gajian gitu kan, HP ini ku gade aja lah buat makan, gitu kan, karena aku belum terlalu kenyang makan setengah sisa tadi malam, ngerti ya maksudku. HP itu ku gade lagi, tek ke ibu yang ngasih nasi tadi malam, ku gade, Bu aku mau gade HP ini, nanti sore aku gajian Bu, gitu kan, maksudnya besok sore aku gajian, gitu. Aku boleh nggak utang nasi? Ini HP ini jadi jaminannya. Dibilang, kapan gajian? Besok sore. Oh besok sore? Iya. Ya udah kalau gitu ambil aja. Kamu nggak usah bayar, ambil aja. Nih 2 bungkus. Nanti aku catat ya. Pokoknya jatahmu 60.000 6 bungkus gitu. Besok sore dibayar. Iya Bu, siap. Ini HP-nya bawa. Dari situ aku, serius kah masih ada orang baik kayak gitu? Karena di sana nggak bisa kayak gitu, jarang kita temui orang-orang kayak gitu. Karena kepercayaan mereka banyak dirusak dengan orang-orang utang kabur gitu. Di situ aku mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Jadi HP aku nggak jadi digade, terus aku bisa punya makan, kerja. Terus itu gajian, aku bisa bayar utangku, aku mulai hidup lagi. Sampai tiba saatnya waktu itu, puji Tuhan, aku kenal sama TikTok gitu. Kalau TikTok lewat sih videonya siapa namanya? Si Edis gitu. Si Edis TV gitu. Jadi aku nonton TikTok gak sengaja ke scroll dia, terus aku pencet multi. Baru naik 1 menit langsung dinaikin. Aku ceritain lah pengalamanku. Masih ada video di TikTok tuh. Aku pakai video tambang gitu ya. Akhirnya dari situ aku dipecat lah dari tempat kerja tuh. Karena memang atasanku kan orang-orang Bugis sana tuh dia agak fanatik gitu. Dari situ aku dipecat, aku melalang buana lagi, nganggur lagi. Puji Tuhan aku diterima sama gereja. Jadi pekerja, aku bersih-bersih, nyiramin tanaman di gereja kayak gitu. Di Poso waktu itu aku belajar lah di sana. Gitu. Sampai akhirnya keluarga, karena kita udah 1 jam lebih. Boleh skip ke sini Fajar. Gue penasaran. Tadi waktu off cam lo sempet cerita mama lu akhirnya terima Tuhan. Terus papa usir mama dari mana kampungnya? Dari Demak. Dari Demak, dan mama sekarang tinggal di kota yang sama lu. Nah, boleh cerita sedikit tentang itu? Jadi mama itu memang waktu itu sudah dibaptis. Jadi waktu itu aku tuh menginjili mama pelan-pelan. Aku injili mama pelan-pelan, kurang lebih selama 2 bulan. Kemudian dia membaca ayat Alkitabnya, Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Nah akhirnya dia tanya, baptis ini apa? Gitu kan.
baptis ini apa? Aku bilang sama mama, baptis itu artinya kita diselamkan, kita hidup sebagai manusia baru, kita menjadi orang suci lah, Mati dan seperti lahir bayi baru. gitu, kita lahir baru. Akhirnya ibu saya juga dibaptis di Tiberias juga, di di Gading Indah di Jakarta. Oke. Tanggal 12 Desember 2025 kemarin. Oh, baru 2025. banget ya. Ya, baptis. Tapi saya nggak pernah cerita, saya sembunyi-sembunyi waktu ibu saya dibaptis. Saya baru cerita di media saya, kalau mama udah dibaptis, akhirnya viral juga kan. Akhirnya orang rumah ngusir mama. Akhirnya mama tuh pergi, diusir sama keluarga. Sekarang mama ikut saya. Sekarang, tapi puji Tuhan, mama katanya, aku nggak apa-apa kok diusir, udah nggak ada gini. Yang penting aku ada Yesus katanya. Katanya tuh kalau ada Yesus tuh kita apa ya? Kayak ada aja jalan keluar gitu, gitu loh. Nggak pernah kayak kalau kita ada Yesus tuh kayak hidup tuh kayak berjalan lurus gitu. Ada yang nuntun. Jadi Yesus pikul salib, kita tinggal ikut. Gitu. Kayak gitu, mama kira-kira begitu. Oke. Duh, sebenarnya gue pribadi masih penasaran banget kelanjutan ceritanya gimana mama lo sampai bisa kenal Tuhan tuh juga menarik banget. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu kelanjutannya, kalian hubungin Instagram. Lo aktifnya di Instagram, TikTok sih? Di Instagram ada Fajar Nugraha Pratama udah centang biru. Itu akun saya pribadi. Instagram. Nah, bisa tanya-tanya ke Fajar langsung. Mungkin juga teman-teman kalau ada, saya sih sangat suggest ya untuk undang Fajar kesaksian di gereja-gereja kalian, di komunitas kalian, ceritain tentang bagaimana kesetiaan Yesus buat manusia gitu ya. Fajar, kita 1 jam lebih. Thank you so much for your time. Semoga cerita lu bisa denger lebih banyak orang lagi. Amin. Amin. Thank you so much. Thank you, sir. Teman-teman, I'll see you guys the next episode. Bye everyone. Hai guys, thank you so much udah nonton episode BTS kali ini. Kalau kamu butuh didoain, butuh teman cerita, please feel free chat WhatsApp kita di sini. Kalau kamu diberkati lewat episode ini, jangan lupa untuk share, komen, like, subscribe konten-konten kita. Thank you so much guys.